Banyak teman-teman gue beberapa ya yang lumayan konglomerat lah ya. Mereka tanya-tanya ke gue, kenapa gue beli Bitcoin dibanding beli properti? Kan kalau lu bilang Bitcoin mirip seperti properti, ada 21 juta ya kan koinnya. Sedangkan properti juga tanah terbatas gitu kan. Tanah di Pondok Indah tuh terbatas, tanah di Senayan tuh juga terbatas. Kenapa lu nggak koleksi properti kalau itu ada kemiripan di sana? Jawabannya sederhana ya. Value properti dan Bitcoin tuh kalahnya jauh sekali. Gimana cara kita bisa membuktikan bahwa Bitcoin itu adalah aset yang lebih baik dibanding properti? Kalau kita bandingin properti sama properti lokal itu terlalu jauh ya teman-teman semua ya. Apalagi kalian yang cuma main kos-kosan itu jauh sekali langit dan bumi. Jadi mungkin lebih dekat kita bandingin ke properti yang apresiasinya juga sama tinggi. Jadi kalian paham, ini gue bandingin sama properti US. Karena kalau gue bandingin sama properti lokal, itu terlalu nggak balance ya. Terlalu jauh gapnya. Jadi kita cari yang properti naiknya cepat juga, yaitu US. Dimana properti di US tuh apresiasinya lumayan cepat teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat semua ya data di sini. Tahun 2013 ya rata-rata rumah itu harganya 251.000 US dollar ya pada tahun 2013. Di tahun yang sama 2013 untuk beli satu rumah itu perlu 19.000 Bitcoin ya. Jadi kalau USD-nya butuh berapa tadi? Butuh 251.000. Sedangkan kalau Bitcoin butuh 19.000 koin. Nah sekarang per hari ini harga rumah tuh rata-ratanya 434.000 US dollar ya, dari 251 ke 434, hampir double ya teman-teman semua. Sedangkan Bitcoin ada yang bisa tebak nggak satu rumah berapa? Kan kalian bisa langsung hitung tuh 400 berapa ribu itu berapa Bitcoin? Jawabannya hanya 6,4 Bitcoin ya. Jadi kalau pakai USD itu dari 200-an ribu sampai 400.000. Sedangkan kalau kalian pakai Bitcoin itu dari 19.000 turun ke 6. Jadi dulu kalau lu 19.000-nya lu nggak beliin rumah, lu bisa beli berapa banyak itu rumahnya dengan 6 Bitcoin. Itu maksudnya kenapa Bitcoin itu adalah store of value yang jauh lebih canggih dibanding properti manapun di dunia ini. Bitcoin tuh bagaikan properti yang gue sebutnya di atas langit ya teman-teman. Itu kayak kotak yang di atas langit ada 21 juta. Lu tinggal mau pilih nih mau beli satu tanah atau enggak. Propertinya lu bisa pindahin ya, lu bisa pecah ke 60 wallet, lu bisa kirim dari Indonesia ke Jepang ya. Lu bisa kirim dari Jepang ke Amerika, Amerika ke Cina, Cina ke Rusia, Rusia ke Korea Utara dalam waktu yang sangat singkat. Properti kamu yang kalian beli ya, mau di Menteng, mau di Pondok Indah, bahkan mau di Manhattan, mau di Tokyo, mau di London, itu nggak bisa dipindah seperti itu. Makanya Bitcoin adalah aset investasi yang lebih baik dibanding properti manapun di muka bumi ini. Sekarang ini kalau gue ditawarin investasi ya teman-teman ya, gue cuma tanya sederhana, apakah investasi yang lo tawarkan ke gue itu bisa return lebih dari 30%? Misalnya ada properti nih, oke, tim ini ada properti nih, diskon nih harganya. Itu bisa apresiasi 30% nggak per tahun? Itu pertanyaan gue. Tim ini ada bisnis ini menarik, bisa apresiasi lebih dari 30% nggak uang gue per tahun? Kalau jawabannya tidak, gue akan taruh di Bitcoin. Gue gak akan mikir jauh-jauh. Karena Bitcoin itu secara historical annual return-nya, gue akan hitung itu sekitar nanti ke depannya, sampai 10 dan 20 tahun ke depan. Itu ada di 25-30%. Ya, mungkin nggak 100% kayak dulu, tapi 25-30% itu udah cukup ya dari total uang yang gue punya. Gue percaya Bitcoin tuh akan at least double market cap-nya dibanding emas atau gold ya. Karena gold itu setiap tahunnya inflasi 2%. Jadi orang bisa nambang emas baru tuh 2% setiap tahun. Dan emas ya, itu ada inflasinya. Sedangkan Bitcoin tidak. Jadi Bitcoin tuh dalam mungkin beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, Bitcoin akan double dari market cap-nya gold. At least di 30 triliun US dollar. Ya. Sekarang itu masih 1,1 triliun. Menurut gue ini masih jauh perjalanannya. Masih bisa 30 kali lagi dari sini. Sebelum kita masuk ke portofolio borong Bitcoin gue, ya, coba gue tanya ke kalian. Kalian mau nggak? Ada sebuah investasi yang ditawarkan ke kalian. Ya, nilainya 100 juta per bulannya. Dan setiap bulannya lu dikasih 56 juta. Nah, lu mau nggak? Apa yang lu akan lakukan untuk dapatkan investasi itu? Mungkin lu akan pikir, oh ini Ponzi nih. Ini skema Ponzi nih yang kayak robot-robot trading gitu. Bukan ya teman-teman semua. Itu adalah portofolio borong Bitcoin gua. Jadi ini kalau kalian perhatikan ya, selama 18 bulan terakhir ya, modalnya itu 1,8 miliar. 100 juta per bulannya. Di sini kita bisa lihat ya, portofolio itu ada di 2,8 miliar 13 juta 50 ribu. Modalnya 1,8 miliar, 100 juta per bulan selama 18 bulan. Untungnya berapa teman-teman? Untungnya 1 miliar 13 juta. 1 miliar 13 juta lu bagi dengan 18. Ya, jawabannya 56 juta. Tiap 100 juta yang gua taruh setiap bulan itu dapat 56 juta. Bayangin. Kalau lu cuma ngikutin gua aja, lu udah dapat return yang sama. Gua tanya, investasi di mana yang 100 juta setiap bulan, dalam 18 bulan lu dapat 1 miliar untungnya. Ini real teman-teman. Ya. Jadi kalau lu taruh 10 juta per bulan, lu dapat 5,6 juta per bulan. Kalau lu ngikutin gue persis, lu nggak usah pakai otak lu sama sekali, lu ikutin gue, orang yang lebih paham investasi dibanding lu dapat begitu.